Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Isnaida. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai e-marketing kemarin, sekarang, dan masa depan. Kira-kira teman-teman pernah nggak ngebayangin hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel kita masing-masing aja tuh, kita tuh bisa beli barang dari belahan dunia manapun loh. Atau dapat rekomendasi produk yang seolah-olah tuh udah mengenal kebutuhan kita. Nah, inilah keajaiban salah satu dari e-marketing, sebuah revolusi pemasaran yang telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan konsumennya. Hari ini saya ambil tema e-marketing, membaca jejak digital, mengukir inovasi di ufuk masa depan. Saya juga punya tujuan presentasi. Yang pertama ada merefleksikan evolusi strategi e-marketing dari masa ke masa. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang dan tantangan di era digital terkini. Yang ketiga ada memproyeksikan inovasi masa depan yang akan mengubah paradigma pemasaran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin kenalin dulu mengenai definisi e-marketing tersebut. Secara sederhana, e-marketing itu pemasaran elektronik, kayak strategi promosi, penjualan, dan pembangunan hubungan dengan pelanggan yang memanfaatkan teknologi digital dan platform elektronik seperti internet, media sosial, email, mesin pencari, atau aplikasi seluler, serta perangkat LTO lainnya. Kira-kira ini tiga pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, e-marketing di masa kemarin, tahun 1900-an, di mana revolusi digital tuh lahir di konsep pemasaran online ya. Yang kedua, di masa sekarang, era personalisasi dan disrupsi. Terus ada masa depan juga, e-marketing di masa depan, nyambut hiperkonektivitas. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai e-marketing kemarin tahun 1900-an nih. Lahirnya konsep pemasaran online. Internet tuh udah mulai merambah publik. Jadi kayak situs web statis itu jadi etalase digital pertama perusahaan. Contohnya tuh ada Amazon yang diluncurkan tahun 1994 sebagai toko buku online. Terus yang kedua ada email marketing, jadi ada newsletter elektronik jadi senjata utama juga. Masih di bagian masa kemarin, ada inovasi awal dan batasan teknologi tentunya. Iklan berbayar pertama itu ada goto.com tahun 1998, mengenalkan model PPC, pay per click ya, cikal bakalnya Google AdS. Terus ada media sosial yang awal muncul tuh ada MySpace tahun 2003 dan Friendster tahun 2000-an. Tentu saja pasti ada tantangannya pada saat itu. Yang pertama tuh ada kecepatan internet yang lambat. Kedua tuh kepercayaan konsumen tuh rendah terhadap transaksi. Mungkin aja saat itu tuh konsumen kita tuh masih tidak memiliki daya tarik mengenai pengetahuan apa sih itu internet. Jadi mungkin kepercayaan konsumen juga rendah ya untuk melakukan transaksi-transaksi online pada saat itu. Yang ketiga, ada analitik terbatas. Data tuh hanya mencakup jumlah pengunjung dan klik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sekarang. E-marketing sekarang kurang lebih tahun 2025-an ya. Di mana era personalisasi dan disrupsi. Yang pertama kita bahas tuh dominasi media sosial itu dan kecerdasan buatan. Jadi revolusi platform sosial itu ada Facebook tahun 2012 dan Instagram Checkout tahun 2019. Ngubah media sosial tuh jadi pusat belanja. Terus ada juga nih TikTok di tahun 2020 meledak dengan algoritma konten hiper relevan, di mana video 15 detik aja itu bisa viral dalam hitungan jam. Terus ada AI dan Big Data. Ada kayak algoritma machine learning, analisis perilaku pengguna. Contohnya tuh ada Netflix yang bisa rekomendasikan konten berdasarkan riwayat tontonan kita. Yang kedua tentu aja ada strateginya. Strategi terkini yang mendefinisikan eranya. Yang pertama tuh pasti ada integrasi toko fisik, aplikasi mobile, dan media sosial. Contohnya tuh ada Starbucks Rewards. Jadi dia memungkinkan pemesanan via apps, pick up di gerai, dan redeem point laluin email. Terus yang kedua ada konten marketing. Jadi konten tuh udah bukan lagi sekedar tulisan teman-teman, tapi pengalaman. Dimana influencer tuh juga bisa bagikan pengalaman mereka mencoba produk tersebut
melalui bikin video pendek, terus di-upload di YouTube Short atau podcast dan webinar interaktif. Ada juga nih influencer marketing, di mana ada kolaborasi di situ dengan micro influencer. Kurang lebih 10.000 sampai 100.000 followers saja tuh udah bisa lo ngasilin engagement 60% lebih tinggi daripada selebritas. Yang tentu saja tantangan yang harus diatasi di masa sekarang itu adalah privasi data, terus ada konsumer juga kebanjiran iklan, rata-rata melihat 4.000 sampai 10.000 iklan per hari. Terus ada kebutuhan keaslian audiens muda seperti Gen Z nih atau Gen Alpha, itu tuh nuntut transparansi dan nilai sosial dalam kampanye. Kita masuk ke bagian ketiga, marketing masa depan. Kurang lebih nanti tahun 2006 ke depan tuh nyambut hiperkonektivitas itu kayak seperti apa. Kalian tuh punya nggak bayang-bayang di mana dunia tuh nanti, di mana setiap layar, suara atau gerakan tuh adalah pintu masuk ke pengalaman belanja yang personal. Di era hiperkonektivitas, marketing tuh udah bukan lagi tentang online dan offline, tapi itu tentang menyulam seluruh ekosistem digital fisik yang jadi satu jaringan cerdas yang merespon keinginan pelanggan, bahkan sebelum mereka tuh sadar nginginin apa gitu. Langsung aja kita masuk ke bagian tren teknologi yang mendominasi. Yang pertama tuh ada AI yang bisa membaca pikiran. Pada tahun 2030, AI itu nggak hanya rekomendasi produk, tapi memprediksi juga kebutuhan hidup pelanggan lewat analisis pola suara, ekspresi wajah, dan data biometrik. Yang kedua tuh ada Internet of Sense atau IOS, teknologi sensorik yang ngubah iklan tuh jadi pengalaman. Ada multisensori juga, kayak iklan kopi di VR tuh ngeluarin aroma espresso via headset. Terus ada juga video musik di YouTube yang bisa dirasakan getar bassnya melalui wearable device. Nah, teman-teman, ini adalah kira-kira gambaran evolusi dari digital marketing yang kita tadi sudah bahas. Kira-kira kebayang nggak? Sudah kebayang nggak? Aku jelasin sedikit aja. Mulai dari 1900-an, di mana awal marketing itu hadir, internet tuh udah mulai digunakan secara luas. Mungkin saat itu baru aja muncul kayak website dan email aja untuk jadi alat promosi utama. Terus di tahun 2000-an itu udah mulai muncul nih search in dan media sosial kayak Google, terus mungkin ada LinkedIn tahun 2002, terus ada MySpace tahun 2003, terus ada Facebook juga muncul di tahun 2004. Itu juga udah mulai digunakan tuh untuk promosi dan bangun komunikasi sama pelanggan melalui aplikasi media sosial tersebut. Tahun 2010 mulai ada era mobile dan data, di mana pengguna smartphone tuh udah mulai melonjak. Bahkan di tahun 2020-nya juga kita tuh menghadapi otomasi AI dan marketing. Kecerdasan buatan, otomatisasi semakin banyak digunakan untuk analisis data, chatbot, atau rekomendasi produk. Kira-kira kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas tentang e-marketing tuh telah berevolusi dari digitalisasi transaksi tahun 1900-an menjadi fusi teknologi manusia di tahun kemudian atau masa depan. Kunci sukses di masa depan itu bukan sekadar mengadopsi teknologi, tapi membangun ekosistem yang etis, imersif, dan berpusat pada manusia. Merek yang bertahan akan menjadi bagian tak terpisahkan loh dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar lagi iklan di layar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.